Kita langsung potong. Cepret. Nah, bisa lihat teman-teman, ayamnya masih full juicy. Wow. Jadi total omset catering kita hari ini untuk penjualan catering aja kita dapat omset sekitar 7 juta rupiah teman-teman ya. Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi sama gua William di channel Koko Kuliner. Dan teman-teman semuanya, hari ini kita bakal ngerjain catering luar biasa, split pagi dan siang ya. Jadi hari ini kita bakal ngerjain double catering. Anak-anak semuanya udah standby dari jam 6:30 pagi, teman-teman. Menunya simple banget ya, dan nggak beda jauh antara pagi dan siang, makanya gue bisa terima cateringnya. Yang catering siang ini dadakan, baru dealing 2 hari yang lalu. Hampir gue nggak terima karena sebelumnya udah dealing, udah tinggal pembayaran, terus cancel sepihak. Tau-taunya eventnya mundur lagi, jadi di tanggal 9 Juni ya. Oke, untuk catering kita hari ini gue tidak bisa sebutkan namanya karena ini dua-duanya catering reguler atau catering dari orang biasa. Yang pagi ini untuk acara wedding, yang siang itu untuk acara kebaktian gitu. Dan teman-teman semuanya, untuk catering kita hari ini menunya yang pagi nasi putih, jajanan pasar, dadar gulung nanti kita kasihnya, terus capcay baso, ayam saus Bangkok, dan sambal ya. Terus untuk catering siangnya ada nasi putih, mie goreng bakso, capcaynya yang polos, terus ayam saus Bangkok dan sambal. Jadi bedanya yang satu pakai capcay yang pagi, yang sore atau siang pakainya mie goreng. Nah, kurang lebih seperti itu. Kebetulan tim gue juga udah pada sibuk dari pagi. Langsung aja yuk kita pindah ke dapur untuk nyelesain catering hari ini dan ngeliat proses preparation kita. Let's go. Nah, teman-teman semuanya, ini dia proses penepungan ayam lagi dikerjain sama Mas Limin ya. Ini dia ayamnya, yang kita pakai adalah paha filet ya, kita potong kurang lebih 1 ruas jari jempol, terus kita bumbuin. Bumbunya juga sangat mudah sekali, simple ya. Yang kita pakai hari ini cuma mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, dan bawang putih ya. Kenapa nggak bikin otentik banget ke arah kayak karage gitu ya, yang pakai jahe, soyu? Karena ini untuk catering umum ya, dan nggak ada request gitu, jadi gue takut kalau ngasih yang rasanya otentik banget kurang cocok, makanya kita bikinnya simple aja, jadi kayak modelan chicken pops gitu ya. Terus setelah itu ayamnya setelah kita marinasi ini diendapin sehari semalam, masuk ke proses penepungan, 2 kali penepungan ya, dari ayam ke tepung, dari tepung ke air, lalu ke tepung lagi, diaduk-aduk sampai dengan keriting seperti ini ya. Oke. Nanti dari hasil ini langsung lanjut ke proses penggorengan nih. Bisa lihat hasil dari penggorengan si ayam karagenya atau chicken popnya ya. Ini digoreng kurang lebih 7 sampai dengan 8 menit. Jadi hasil luarnya udah crispy, warnanya cantik, dan ini gue yakin dalamnya juicy banget ya. Nggak percaya, yuk langsung kita cek yuk. Kita cari yang paling besar ya. Oh, yang paling besar. Kita langsung potong. Cepret. Nah, bisa lihat teman-teman, ayamnya masih full juicy. Wow ya. Nah, emang ini orang-orang hebat semua ini ya, bisa menggoreng ayam dengan komposisi kematangan yang sangat tepat ya. Ini gua nggak ngada-ngada ya, ini bener-bener masih juicy banget dan luarnya crispy. Kita cobain bareng-bareng ya. Rasanya bener-bener mentok sampai ke dalam daging ayam ya. Nanti bakal disiram pakai saus Bangkok jadi makin lebih enak lagi.
Dan nanti akan gue taruh di kolom deskripsi adalah resep dari catering pagi ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini proses penggorengan ayam. Tuh masih dilanjut sama anak-anak semuanya. Sekarang lanjut aja, gue mau bikin capcay-nya dulu sebanyak 150 porsi. Dan mari kita mulai video hari ini. Let's go. Oke, teman-teman langsung aja kita masak capcay hari ini. Minyak udah kupanasin, bawang putih, bawang putihnya udah wangi, bombay, kita tumis-tumis sampai aroma dangunya hilang ya, terutama si bawang putih nih teman-teman. Oke, kalau dirasa udah cukup wangi, dan teman-teman bisa lihat ya, warna dari bawang putih kita udah mulai kecoklatan. Jangan sampai coklat banget, takutnya nanti gosong ya, karena bawang putih kalau udah coklat biasanya buat jadi gosongnya itu dalam waktu yang sangat singkat. Kita tumis dulu, ini ada bakso ikan sama bakso sapi ya. Nah, tuh yang gue bilang kan, dia kalau udah mulai coklat buat jadi gosongnya cepet ya. Ini langsung warnanya jadi coklat sekali. Tapi nggak apa-apa selama masih terus diaduk. Yang penting jangan sampai gosong ya. Oke, ini udah kita tumis-tumis dan udah wangi banget ya. Aroma dari bakso sapinya khas banget, jadi langsung keluar. Kita masukin sayuran keras ya. Ada jagung, kembang kol sama wortel. Oke, udah masuk semua sayuran keras ya. Pastinya biar bagian dasar kuali nggak gosong, kita harus masukin air nih teman-teman ya. Air kita masukin. Nah, kurang lebih 1 liter. Fungsi dari air ini kita masukin, yang pertama biar dasar kuali nggak gosong, karena kita masak dalam porsi yang besar. Tekanan si sayur sangat tinggi, kalau nggak ada air dia bakal ketekan yang bagian tengah dari kuali kita dan mengakibatkan capcay kita nih potensi gosongnya sangat tinggi. Yang kedua, pastinya untuk membuat bumbu tercampur lebih rata dan lebih sempurna ya, makanya kita adjustment dengan air. Gula kita coba 1 sendok buat balancing rasanya aja. Kita masukin mecin atau obat ganteng ya, 6 sendok. Seasoning coba 8 sendok aja dulu ya. Mix seasoning bumbu yang selalu gua pakai dalam usaha gua atau restoran gua, karena bumbunya udah kompleks banget ya. Di dalam seasoning udah terdapat berbagai macam jenis bumbu yang dicampur jadi satu dengan komposisi yang tepat. Jadi tinggal pakai, rasanya udah pasti enak ya. Buat teman-teman semuanya yang nanya mix seasoning apa, gue udah sering menjelaskan, tapi teman-teman yang nggak mau repot, mix seasoning bisa kalian beli di marketplace Koko Kuliner yang linknya ada di kolom deskripsi ya. Gue menjual berbagai jenis bumbu dan juga makanan-makanan yang gue produksi di resto dalam bentuk frozen dan vakum. Jadi teman-teman yang penasaran masak menggunakan mix seasoning, langsung aja check out di marketplace Koko Kuliner ya. Oke, kita lanjut lagi. Mix seasoning udah masuk, kita masukin kecap ikan ya. Ini wajib banget. Kenapa wajib? Karena ngasih aroma yang khas banget pada masakan kita ya. Oke, minyak wijen ini juga sama wajibnya seperti kecap ikan, cuman kalau minyak wijen kalau over biasanya rasanya benar-benar kenceng dan nggak semua orang suka ya. Nah, tapi kalau kita masukin secukupnya, minyak wijen tuh enak banget aromanya. Ini aromanya udah sedep bener nih ya. Oke, sekira-kira sayurannya udah mulai setengah mateng ya.
Kita bisa lihat dari warna wortel sama bangkol ya. Bangkol kalau warnanya mentah sama matang kan beda banget. Dia kalau mentah itu pucat, kalau udah mau matang itu warnanya ya, apa namanya, turun lah, lebih hijau gitu ya. Nah, ini udah masuk sayuran keras, udah ada di posisi setengah matang. Sekarang kita bisa masukin sayuran lembeknya. Jadi nanti proses matangnya itu bakal berbarengan ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, semua bahan dari capcay kita hari ini sebanyak 150 porsi udah masuk semuanya, dan sekarang kita tinggal matengin aja. Proses masak cukup panjang untuk mematangkannya. Yang pastinya kita ketemu lagi sekitar 15 menit dari sekarang. Nah, teman-teman, ini udah kita aduk-aduk selama kurang lebih 10 menit. Proses masak udah hampir selesai, tapi belum 100% ya. Karena teman-teman bisa lihat sayurannya sendiri masih ada yang matang, ada yang belum. Ini sih bakal kita bikin benar-benar matang sempurna. Tapi sebelum kita jadiin, kita bakal nyobain dulu rasanya. Sekalian mau ngentelin si kuahnya ya. Let's go. Oke, untuk rasa manis gurihnya udah dapet, asinnya kurang sedikit. Kita bakal main di kecap ikan sama di seasoning ya. Seasoning kurang lebih 3 sendok lagi. 2 sendok setengah deh. Nah, sudah, semua bumbu gua rasa udah cukup. Tinggal gua masukin pengental. Oke, gua rasa cukup ya. Nah, jadi nanti kuahnya bakal kental dan dia pastinya bakal ngeresap ke dalam sayurannya. Karena nanti kalau kuahnya udah jadi kental atau kaldunya jadi kental, dia bakal nyelimutin setiap sisi dari sayur-sayuran kita ya, teman-teman. Oke, ini bakal gue masak lagi sampai sayurannya matang. Kurang lebih kita butuh waktu sekitar ya mungkin 10 menitan lagi lah ya. Nah, teman-teman semuanya, udah selesai. Ini dia capcay bakso kita. Teman-teman bisa lihat dari komposisinya, ini cantik sekali. Tuh ya, ada bakso ikan, bakso sapi, dan sayurannya pastinya mateng di waktu yang tepat. Jadi dari segi visual aja kita bisa lihat warnanya masih segar, masih cantik. Dan yang tadi gue bilang, ini kita masukin pengental. Pengentalnya fungsinya untuk bikin si kuahnya tuh nempel sama si sayuran ya. Makanya si kuahnya ini gue bikin kental biar rasa dari capcay kita, walaupun kita masak dalam porsi besar, rasanya tetap enak pol ya. Nah, teman-teman, kurang lebih beginilah capcay kita untuk catering pagi. Udah selesai 150 porsi. Kita langsung aja lanjut ke menu berikutnya. Let's go. Teman-teman semuanya, sekarang kita bakal lanjut ke menu berikutnya, yaitu si saus Bangkoknya. Karena catering pagi dengan siang menunya sama, dan pastinya saus Bangkok ini lebih tahan lama ya, alias kalau kita bikin bareng juga untuk catering siang yang akan dimakan sore, kemungkinan besar tidak akan rusak atau basi ya. Jadi untuk catering sekarang, pagi dan siang, saus Bangkoknya akan gua masak bareng. Karena apa? Karena sausnya itu sistemnya kita siram, bukan diaduk ke ayam ya. Paling intinya gitu aja. Capcay kenapa gua nggak masak bareng? Karena yang pertama, kalau capcay memang sayuran itu ya, teman-teman yang lagi ngerintis usaha catering, baiknya dari mateng sampai penyajian itu 6 jam aja. Jadi kalau misalkan kita masak bareng pagi akan dimakan sore, besar kemungkinan capcaynya bakal rusak di catering yang sore atau yang siang ya. Makanya di sini capcay nanti kita bakal split masaknya. Pagi masak, siang masak. Saus Bangkok bakal gue masak secara bersamaan untuk catering pagi dan juga siang ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Langsung aja yuk. Saus Bangkok gampang banget bikinnya ya. Ini ada bawang putih, bawang putih asal udah wangi aja ya.
Oke, bawang putihnya udah wangi. Bombay. Daun bawang. Wangi ya. Nah, kondimen udah masuk. Kondimen ini kan sebagai pelengkap ya, jadi gua nggak masak sampai dia matang dan layu ya teman-teman ya. Ini sampai udah wangi aja cukup. Kita masukin air ya. Masukin air juga untuk jaga-jaga si saus Bangkoknya nanti caramelize, akhirnya gosong. Karena pada dasarnya saus Bangkok ini ada rasa manis atau menggunakan komposisi gula ya. Oke, setelah air masuk, si saus Bangkoknya boleh kita masukin juga. Oke, udah masuk semua bahan. Nah, teman-teman kan bisa lihat ya, ini saus Bangkok kita basicnya aja udah kental banget ya. Makanya gue bilang tadi harus ada adjustment dengan air. Kalau enggak nanti langsung kena heat panas, dia bakal caramelize, gosong, terus nanti saus kita jadi nggak enak. Oke, ini kita cuma manasin aja. Yang pastinya karena kita udah masukin air, kita harus lakukan adjustment ya. Adjustmentnya juga simpel banget. Yang pertama ada minyak wijen. Oke, cukup. Selanjutnya gula. Obat ganteng ya. Mecin. Mantap. Nah, teman-teman bisa lihat komposisi saus kita ya. Benar-benar cakep banget. Antara kondimen, saus, semuanya balance ya. Nah, paling begini aja saus kita. Nanti bakal kita cicipin rasanya. Pastinya kalau udah mau matang, kita cuma mengangkatin sih. Intinya nanti kalau udah berbuih bakal kita cobain. Karena ini posisi si saus sekarang sangat dingin ya. Karena keluar dari freezer teman-teman. Oke, kita ketemu lagi sekitar 10 menitan lagi dari sekarang. Nah, teman-teman semuanya udah beres. Ini dia saus Bangkok kita ya. Teman-teman bisa lihat dari segi warna ini udah benar-benar sangat menggoda selera. Tingkat kekentalannya juga cakep. Ini kita masak nggak pakai pengental sama sekali karena memang basicnya udah cakep ya. Teksturnya, komposisinya ya. Tinggal nambahin kondimen sama sedikit adjustment aja. Kita cobain saus Bangkok ya. Mantap ya, asin, gurih, pedes, manis ya, semuanya nyampur aduk jadi satu rasanya. Nano-nano banget, dan teman-teman kurang lebih ini untuk 250 porsi ayam ya, si saus Bangkoknya. Nah, udah jadi, ini dia saus Bangkok kita. Artinya semua menu kita untuk catering pagi udah beres semuanya nih teman-teman. Langsung aja kita lanjut ke depan untuk nyelesain catering hari ini. Let's go! Nah teman-teman semuanya, catering pertama udah beres, udah rapi, udah di packing semua sama anak-anak. Intinya sih seperti ini aja. Ini harganya 28.000 ya teman-teman, murah banget karena memang customernya nego untuk wedding. Ya udahlah ya, intinya gue terima dengan menu ya, nasi putih, dadar gulung, chicken karage dengan saus Bangkok atau biasa kita kenal dengan ayam
saus Bangkok, tuh ada capcay bakso sama sambal ya, atau cabe. Nah ini 28.000 teman-teman, biasanya kita jual reguler 32.000, catering donasi aja kita jual 30.000. Biasanya ini 28.000, terus nganter lagi ya, sampai ke lokasi. Cuman ya udahlah, it's okay kalau dari segi hitung-hitungan sih, karena pesannya 150 porsi, masih ada lebihnya dikit gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Catering pertama kita udah beres, kita langsung lanjut ke catering kedua teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke catering kedua. Sekarang udah jam setengah 12 siang ya. Cateringnya minta sampai di lokasi jam 3. Semoga bisa lebih cepat ya. Untuk catering kedua ini bedanya cuma di mie goreng sama capcay ya. Lainnya semua sama. Jadi nasi putih, mie, tadi teman-teman udah lihat proses pemasakan mie ya, dimasak sama Andri. Terus selanjutnya ada capcay, ada ayam saus Bangkok sama sambal. Nah, untuk capcaynya sendiri ini request dari konsumennya atau yang order ya. Jadi dia minta capcaynya dipakein brokoli karena standar dari resto gua sendiri cuma kembang kol, wortel, jagung, sawi putih, kol ya. Buat catering. Kalau buat catering gue jarang pakai sawi hijau. Kenapa? Karena sawi hijau tuh biasa cepet rusak, cepet basi gitu ya. Nah, terus ini request dari customernya minta pakai brokoli, jadi kita siapin brokoli. Dan untuk capcaynya sendiri cuma tumis bawang putih aja atau capcay polos teman-teman. Jadi langsung aja, yuk mari kita masak menu catering terakhir kita, yaitu ada capcay polos ya. Tadi sambil gua nganter catering yang pertama, anak-anak udah langsung pada lanjut buat ngegorengin karage untuk catering kedua. Terus juga mie juga udah dimasak ya. Jadi ini benar-benar menu terakhir kita yang harus gua masak untuk catering hari ini, yaitu capcay polos. Oke, bawang putihnya udah masuk, udah wangi teman-teman. Bombay. Oke, bombaynya udah masuk teman-teman, nggak usah sampai yang lembek banget. Yang penting aromanya udah kecium, kita masukin sayuran kerasnya nih. Ada jagung, wortel, kembang kol, brokoli ya. Seperti biasa, sayuran keras sudah masuk. Masukin air ya buat mempercepat proses masak dan pastinya teman-teman mencampur bumbu jadi lebih sempurna ya. Oke, udah masuk air, langsung aja kita masukin bumbunya ya. Gula cukup 1 sendok untuk balancing rasa. Ada obat ganteng ya, kita masukin 4 sendok, sama ini ada mix seasoning ya. Oke, gua rasa cukup. Sekarang kita masukin bumbu basah teman-teman, ada kecap ikan sama minyak wijen ya. Oke, kecap ikannya udah, minyak wijen. Ya, kalau buat gua kedua unsur ini wajib banget
karena masing-masing punya perannya. Yang satu bikin lebih gurih dan flavorful. Kalau minyak wijen pastinya kita incer si flavornya atau aroma khasnya ya. Oke, kecap ikan minyak wijen udah. Nah, udah masuk sayuran keras kita ya. Itu juga tadi sambil kita masak, sambil kita aduk-aduk. Jadi sayurannya udah mulai setengah mateng lah ya, teman-teman. Di saat seperti ini atau udah mulai setengah mateng gini, kita udah boleh masukin si sayuran lembeknya ya. Ada kol sama sawi putih masuk semua. Oke, ini butuh proses masak yang agak lama. Ya, air udah masuk. Sekarang terakhir sambil kita godok, sambil kita matengin teman-teman, kita udah boleh masukin pengental. Jadi nanti pada saat sayurannya matang, si kuah dari capcay ini juga udah kental dengan sendirinya ya. Oke, pengental udah kita masukin. Ya, semua bahan masakan kita udah selesai kita cemplung-cemplung. Ini proses masak cukup lama. Kita ketemu lagi teman-teman sekitar 15 menit lagi dari sekarang. Oke, teman-teman semuanya. Udah kita masak kurang lebih selama 15 menit dan ini dia hasil dari capcay kita. Yang kedua sebanyak 100 porsi ya teman-teman. Mari kita cobain sebelum kita sajikan ya. Harusnya sih udah oke ya. Brokolinya boleh nih. Warnanya pas, langsung gurihnya udah dapet, dan tekstur dari capcaynya juga udah pas banget. Ini masih posisi 70% tinggal kematangan, tapi ini kan masih ada proses masak, jadi nanti kalau udah dingin pasti matangnya bakal pas. Nah teman-teman, capcay polos gua begini aja untuk catering siang udah beres. Sekarang kita langsung ke depan untuk ngecek menu catering kedua hari ini. Let's go. Teman-teman, tadi sambil gua nganter catering yang pertama, anak-anak semuanya udah mulai nyicil kerjaan ya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat ini udah rapi. Gua selesai masak langsung rapi semuanya. Bagi satu jus. Oke, mantap. Catering kita udah almost ready seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini tinggal nuangin capcaynya aja sama packaging ya. Dan ini dia menu catering kita dengan harga 30.000. Ada nasi putih, ada mie goreng bakso, terus ada capcay polos dengan brokoli, terus ini ada sambal dan ini ada ayam saus Bangkoknya teman-teman. Oh ya, catering pagi itu 38.000 dikali 150 porsi. Catering siang ini 30.000 dikalikan 100 porsi. Jadi total omset catering kita hari ini untuk penjualan catering aja kita dapat omset sekitar 7 juta rupiah teman-teman ya. Puji Tuhan sekali, dalam waktu beberapa jam aja ini udah beres. Tadi mulai masuk jam 7 pagi dan sekarang baru jam 12. Ini udah kelar semuanya. Terus ini dikirimkan ke daerah Jakarta ya. Oke, thank you so much buat kalian semuanya yang udah nonton video hari ini. Semoga video hari ini pastinya bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Sehat selalu, sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Tuhan berkati. Bye.